أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar Bu? Masya Allah cantik-cantik banget nih Ibu. Yang di belakang saya dari mana sih Bu? Dari Bandung. Sebelah kiri saya dari mana? Banjarmasin, Masya Allah. Nah berbicara tentang sholat nih ya Bu ya. Mau dari Sabang sampai Merauke nih. Bahkan diri saya sendiri, siapa yang kita di sini kadang-kadang suka ngerasa sholatnya masih salah Bu? Angkat tangan coba. Kalau saya sih emang jujur aja, saya suka ngerasa wudhu saya salah. Sholat saya masih salah, suka agak bingung ya Bu ya. Apalagi kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah ya Bu. Cara sholatnya kan beda-beda nih Bu. Nah di sini nih makanya hari ini kita mau belajar supaya kita nggak gampang nyalah-nyalahin orang nih. Dan di situ juga kita jadi mengerti, oh kenapa sih orang ini sholatnya seperti ini, apa sih mazhabnya. Kita sama-sama belajar ya Bu ya. Karena hari Selasa ini spesial banget seperti minggu lalu nih, ini tema yang saya suka sekali. Oh iya hari Rabu, Masya Allah lupa saya baru pulang soalnya. Baru pulang dari Korea. Bicara Hongkong tadi kita. Iya Korea. kan, makanya tema kita pada pagi hari ini adalah sudah benarkah sholatmu apa Bu? Sudah benarkah sholatmu? Nih saya perlu tanya nih sama guru-guru kita. Langsung aja kita belajar sama Ustadz Maulana. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Iya, Karena ini sudah part 2 loh. Iya makanya. Karena part yang lalu kita sudah membahas tentang berdiri dan gerakannya. Iya, itu juga ratingnya tinggi banget tuh, share-nya bagus banget. Oh iya, banyak yang suka ibu-ibu nih. Berarti orang pada mau belajar untuk memperbaiki sholat. Betul. Jangan puas dengan 3, ilmu, ibadah, dan sedekah. Nah, jangan puas dengan ibadah. Begitu juga dengan ibadah sholat kita. Orang kan bilang yang penting sholat. Kalau kita salah-salah dikit ya udahlah nggak apa-apa. Karena yang penting kan niatnya bukan gerakannya. Sebenarnya itu lebih penting mana sih Ustadz? Atau apa sih esensinya gerakan dan juga niatnya dalam sholat? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kad wa tanfarjul karatu kutawabi ala wa tunali barakat usnul hawatim wa yustaskal kamun karim wa ala alihi washabi bi kulli matin wa nafas bi di kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Mohon maaf, mohon izin kepada semua jamaah. Selamat datang ya. Mohon izin, alhamdulillah kali ini kita membahas untuk bagaimana supaya salat kita jauh lebih baik lagi. Perbaiki, belajar dan belajar dan belajar. Pertanyaannya, salat itu gerakannya kah? Atau bacaannya kah? Atau niatnya kah? Dalam 13 rukun salat, ada rukun yang ada kaitannya dengan bacaan. Ada yang berkaitan dengan perbuatan. Dan sebenarnya salat itu kalau mau diartikan adalah doa atau kumpulan doa-doa. Tapi doa itu ada doa bentuk ucapan, ada doa bentuk perbuatan, ada doa bentuk isyarat. Jamaah. Doa bentuk perbuatan pernah lihat Bu? Tawaf, sa'i, itu perbuatan. Tapi doa bentuk ucapan kita memohon kepada Allah. Angkat tangannya kalau berdoa. Sejajar dada. Satu coba praktek. Sejajar dada. Atau sejajar wajah. Itu. Jangan berdoa di sini ya Allah. Kalau yang berdoa di atas paha berarti kalau Allah mau terima boleh, kalau tidak tidak apa-apa. Ya, jamaah. Jadi kalau mau diartikan sholat itu secara istilah adalah ibadah berupa ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu. Ada tertentunya bacaannya. Mohon maaf Ustadz, bisa nggak kami berbahasa Indonesia? Mohon maaf, harus berbahasa Arab. Jadi tidak boleh ada bahasa lain. Bahkan walaupun berbahasa Arab, kalau bukan Al-Quran tak bisa. Dan harus ada zikir, puji-pujian kepada Allah. Mohon izin. Makanya salat itu yang membawa manusia dekat kepada Allah. Di dalamnya ada dialog antara Allah dengan kita. Kita mau berbicara dengan Allah? Mau berdialog dengan Allah? Mau. Salat. Mau Allah yang berbicara sama kita? Mau. Allah yang berbicara sama kita? Mau? Mau. Baca Quran. Kalau kita yang bicara kepada Allah, apa? Berdialog? Salat. Salat. Makanya salat ini luar biasa. Ada syarat. Kalau cuma ucapan saja, maaf ya. Tidak bisa. Kalau gerakan saja, maaf. Kalau pernah ada yang mengatakan, saya pinjam kata-kata ini. Karena bukan saya ucapkan. Saya pinjam kata-kata ini. Bahwa mohon maaf, kalau cuma gerakan saja apa bedanya dengan senam pagi? Olahraga. Harus ada bacaan. Jadi jangan diam. Iya. Karena di dalam sholat itu ada rukun bacaan. Ada rukun gerakan. Nah, bahkan bacaannya sesuai dengan yang, mohon maaf ya, sesuai yang sudah diaturkan. Nah, karena ketika kita sholat jangan bikin aturan sendiri. Yang namanya ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena sesuai dengan siapa, tapi sesuai ada dasarnya, ada dasarnya. Makanya kita bersyukur di Indonesia anak TK sudah diajarin. Ya betul tidak Bu? Enak ini. Jadi kita tinggal orang tua tinggal mengingatkan, menyempurnakan. Dan jangan sampai sudah bermasa bodoh. Tidak, kita sampai tua begini tetap belajar dan belajar sholat. Tetap belajar dan belajar sholat. Ya. Walaupun memang sholat itu harus niatnya juga benar. Niat. Tapi kalau bisa kita juga belajar gerakan-gerakannya juga. Gerakannya, bahkan ada bacaan. Bacaan salawat, tahiyat, apalagi bacaan Al-Fatihah. Nah, itu harus dibaca. Kalau tidak, tidak sah. Masya Allah. Baik kalau gitu nanti kita belajar lagi sama Ustadz Maulana. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jazakallah khair. Jamaah. Masih penasaran nih Bu, gimana cara ngebenerin sholat kita Bu?
Kalau sholat kan kita harus niat. Tapi katanya niat sholat itu ada 3 bagian nih Bu. Saya sendiri juga masih belum paham maksudnya apa sih. Langsung aja yuk kita tanya sama guru kita, Habib Muhammad. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bib, berbicara tentang sholat. Katanya sholat itu mengandung 3 niat. Nggak tahu nih benar atau enggak, nanti tolong Habib paparkan ya. Dan apa sih perbedaan derajat niat tersebut dalam sholat? Mohon tausiahnya. Bu, pagi-pagi. Udah ngopi belum? Sama. Artinya tadi apa yang dibahas dengan Ustadz Maulana tentang sholat, makna sholat, lughatan doa. Orang sholat itu doa. Muftatahatun bitakbir. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan wa mukhtatamatun bitaslim ghaliban biasanya. Tadi sudah dibahas oleh beliau, alhamdulillah. Dan masuk di dalam sholat, orang sholat itu punya 3 derajat niat. Pertama, idza kanatis shalah fardhan. Kalau sholatnya sholat fardu, itu bagaimana niatnya? Biasanya ibu-ibu begini. Usolli fardu subhi rok'ataini. Misalnya imaman atau makmuman, mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala. Panjang gak Bu? Panjang gak? Repot pas takdirnya Allah mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Panjang. Jadi sebenarnya yang wajib itu apa di dalam sholat fardu? Apakah semua tadi niat diucapkan itu wajib? Tidak. Makanya idza kanatis sholatu fardhan, kalau sholatnya itu sholat wajib, 3 saja yang wajib kita istihdharkan. Namanya gasdul fi'li, wa ta'yin, wal fardiyah. Apa itu artinya gasdul fi'li? Kalimat usolli. Makanya dalam madhab Imam Syafi'i, itu talaffuz biniyah, melafadzkan niat itu sunnah. Tapi dia termasuk maknawi, galbiyah. Jadi yang wajib itu di dalam hati. Saya ulangi lagi. Kalimat usollinya wajib kita hadirkan. Namanya gasdul fi'li. Setelah gasdul fi'li ada namanya ta'yin. Apa itu ta'yin? Kita sebutkan mau sholat apa? Asarkah? Dhuhurkah? Maghribkah? Ya. Isya. Bu, serius banget. Jangan serius-serius, ini ibu-ibu paham Mereka gak serius, takut sholatnya salah-salah. Oh enggak, insya Allah betul semua. Saya ulangi lagi nih, maka biar paham saya ulangi lagi nih. Kalau sholatnya sholat wajib, 3 yang wajib kita istihdharkan. Dalam sisanya semua itu mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, adaan atau qadhaan, semua sunnah. Gak wajib disebutkan. Tapi yang wajib, Bu, jangan ngiler. Nanti sholatnya salah. Ya. Jadi aku sholat bahasa Indonesia. Gasdul fi'li itu artinya kalimat usolli. Ta'yinnya apa? Sebutkan usolli usolli zuhra. Kalau misalnya kalimatnya zuhra dulu, ta'yin. Fardonnya itu gasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Atau biasanya orang mengatakan usolli fardhu zuhri. Jadi ada usollinya, ada fardunya, ada sholat yang kita sebutkan. Jadi 3. Itu idza kanati sholat fardhon. Kalau sholatnya sholat wajib. Kalau sholatnya itu sholat sunnah. Sholat sunnah ada 2. Ada yang dzatus sabab, ada yang sholat muakkad yang punya waktu. Seperti sholat duha itu ada waktunya, namanya muakkad. Ada sholat yang sabab dengan sebab gerhana. Apa yang wajib kita sebutkan? Cuma 2. Usolli duha, udah. Kemana aja ibu-ibu? Usolli duha, misal nggak wajib sunnatannya. Karena duha ya pasti sholat sunnah. Usolli duha. Kenapa ibu? Ini kita berbicara supaya kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah.
Kalau misal ibu-ibu bingung buru-buru misal sholat misalnya harus sudah waktunya. Pakai mustaqbilal kiblati lagi. Enggak, bukan dilarang. Maksudnya boleh. Fi baqiyah artinya dalam yang disebutkan selain tadi itu hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi saya ulangi. Kalau sholatnya sholat wajib, 3 yang kita wajib istihdorkan. Kalau sholatnya sholat sunnah, 2. Kalau sholat sunnah mutlak, bagaimana sholat sunnah mutlak? Ada orang yang biasanya usolli sunnatal mutlak rok'ataini mustaqbilal kiblati misalnya. Adaan lillahi ta'ala. Sebenarnya enggak, kalau sholat sunnah mutlak kan enggak niat apa-apa, penting sholat. Jadi kalimatnya usolli, Allahu Akbar, selesai. Boleh. Jadi kalimatnya cuman gasdul fi'li. Oh. Paham ibu-ibu? Insya Allah. Alhamdulillah. Bib, tapi kalau misalkan bingung banget Bib, niatnya doang pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Tapi habis Allahu Akbar nggak pakai bahasa Indonesia, boleh nggak? Boleh. Boleh. Niat bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, bahasa Jepang. Bahasa Inggris? Iya, boleh. apalah. Tapi pokoknya. niat ya. Pokoknya Tapi niat, setelah tapi Allahu Akbar. Setelah Allah di dalam hati istihdor. Tapi setelah Allahu Akbar harus kembali ke bahasa Arab. Bahasa Arab. Sesuai dengan sunnahnya Rasul. Betul. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih Apa? banyak Bib. Ini masih banyak banget yang mau ditanyain ya Bu ya. Tenang. Nanti Ibu akan ada kesempatannya buat bertanya. Tapi setelah segmen ini kita akan memberikan kesempatan dulu nih buat jamaah yang ada di rumah untuk bertanya. Pertanyaan-pertanyaannya beberapa udah ada yang masuk ke sosial media kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu Nash Indonesia. Silakan Nash. Sempurnakah rukun syarat?